Yes Tuhan, Kau baik dalam hidup kami, Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah kami dapat lari dari kasih-Mu Tuhan? Pertolongan-Mu selalu melingkupi kami, kekuatan yang Kau berikan selalu melingkupi kami Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan, kami menaikkan syukur kami, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Kau baik Tuhan, ya Kau baik Tuhan, ya Kau baik Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Kau baik, ya Kau baik, ya Kau baik Tuhan. Kita mau arahkan hati kita mau pandang lebih dalam lagi. Kita nggak mau terdistract oleh apapun sekeliling kita. Biarlah hati kita, mata kita boleh tertuju pada Tuhan pada pagi hari ini. Yes, kita mau belajar naikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang minggu ini Tuhan berikan pertolongan kekuatan. Kalau kita boleh ada pada pagi hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita percaya karena kebaikan Tuhan. Biarlah pagi ini kami boleh terus merasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami pagi ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan pujian-pujian kami Tuhan. Kami mau menaikkan keagungan kami Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hadir-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Berjalan
Tuhan. Biar Roh-Mu yang selalu melindungi kami Tuhan. Jalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Yes. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan bekerjalah Roh Kudus. Yes. Roh-Mu satu yang kami perlu Tuhan. Roh penghibur bagi kami Tuhan. Malah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau narik Tuhan urapan-Mu dalam tempat ini Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah. Ya Roh Kudus boleh bertakhta dalam hati kita semua. Lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Biar Roh Kudus-Mu boleh tercurah tempat ini Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau ambil momen ini Tuhan. Kami mau ambil momen Pantekosta ini Tuhan, untuk terus menarik Roh Kudus-Mu tempat ini Tuhan. Biarlah boleh kami boleh melawat setiap hati kami yang ada dapat pagi hari ini Tuhan. Lawat kami lebih lagi Tuhan. Yes. Oh terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, ya Kau sangat baik. Roh-Mu yang menjadi penolong kami Tuhan, pembimbing kami Tuhan. Biar kami boleh lebih dalam lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati bersekutu dengan-Mu pagi hari ini Tuhan. Jangan biarkan kami terlewat Tuhan hari ini Tuhan. Jangan biarkan kami terlewat Tuhan. Kami mau merasakan lebih dalam lagi Tuhan. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Bakar kami Tuhan, bakar api yang ada dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, haleluya, haleluya Yesus.
Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Yes. Kau terutama di hidupku. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita katakan dengan imanmu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Yes. Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terbesar, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau nari bagimu Tuhan. Kami siap Tuhan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau ngamali ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampaikan salam pada kanan kirimu. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Yes. Kita mau rasakan ada gerakan Roh Allah ada di sini, amin. Yes. Di hidup, di hati, dan di jiwa. Katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, di hati, dan menurutku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes, katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan
gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan sekali lagi, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yes, kita mau rasakan kuasa Allah turun di atas kita, amin. Nyatakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Yes. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Semua terbuka bagi kita semua. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turun, rasakan, rasakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah,
Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah sekali lagi, rasakan kuasa Allah turunlah. Biar kalian ini boleh merasakan sukacita yang ada Tuhan terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turun, sekali lagi katakan, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Yes. Pagi ini Tuhan kami mau merasakan, biarlah anggur baru tercurah bagi kami Tuhan. Mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa Tuhan. Yes. Haleluya. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini. Anggur baru. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan dengan imanmu, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, berapi umatnya dengan, katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru
tercurah, penuhi umatnya dengan kuasanya. Katakan yes. Anggur baru tercurah, yes. Kita mau curahkan ke orang-orang sekeliling kita. Sukacita, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya, yes. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yes. Ya Roh Kudus Tuhan, boleh terus menjadi penghibur bagi kami Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk bisa duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiada yang sukar bagi kami Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, biar kami terus mau mengejar Engkau Tuhan. Mengejar hadirat-Mu Tuhan, mengejar Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan Roh-Mu meninggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan Roh-Mu pergi dari hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Kami merasakan Tuhan, Roh-Mu boleh mengalir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Yes. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yes. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi,
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, ini yang kami imani Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang kami semua, Allah yang dahsyat. Tiada yang mustahil dan tiada orang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Ini menjadi iman kami Tuhan. Kami boleh naklukkan masalah-masalah pergumulan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus mengandalkan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Bila Roh Allah turun bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Benar Tuhan, ini kami amini, ini kami imani Tuhan. Biar kami boleh terus mengandalkan Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh terus memandang Kau dalam hidup kami Tuhan. Menjadi satu-satunya pengharapan bagi kami Tuhan. Satu-satunya kekuatan bagi kami Tuhan. Satu-satunya penghiburan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami gak ingin berharap pada manusia Tuhan. Kami gak ingin berharap pada kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan untuk menjadi kami menjadi kuat Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau terus diingatkan Tuhan, kami mau ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah pagi ini lebih keras lagi Tuhan. Kami mau jaga mata kami, kami mau jaga telinga kami, kami mau jaga hati kami Tuhan. Untuk bisa fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami juga Tuhan. Biarlah benih-benih firman yang tertanam Tuhan di hati kami Tuhan boleh berbuah lebat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap tidak lupa dengan saya.
Saya lihat beberapa di antara saudara natap saya dan dalam hatinya mungkin begini, tambah kurus ya, gitu ya. Tuhan ya, saya bersama salah satu senior pengerja dulu di tempat ini. Kalau ada yang masih ingat Bapak Pendeta Jeffrey Tolio ada di samping kiri, ya. Kami ini mantan pengerja dari Kebun Baru, kayaknya agak lebar sedikit gitu ya. Puji Tuhan, semua anugerah Tuhan. Nama saya belum berubah, Pendeta Demas Seba, dan sampai hari ini melayani di Bekasi. Saya seperti pulang ke rumah sendiri ada di tempat ini. Kita mau diberkati Tuhan hari ini. Hari ini kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus kurang lebih 2000 tahun yang lalu di kamar loteng, dan Allah kita Allah yang heran. Amin. Saya suka bilang begini, di jemaat kemarin saya khotbah dan saya bilang begini. Tuhan Yesus naik ke surga, untungnya buat kita itu luar biasa. Kenapa? Karena begini, Yesus bilang begini, ada lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa. Injil Yohanes bilang begitu, menyiapkan tempat untuk kita. Tidak sampai di situ saja, dan Dia akan mengirimkan penolong buat kita, Roh Kudus. Amin. Nilai plusnya begini Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu susah-susah mencari Tuhan Yesus sampai datang ke Yerusalem, ya, ke Israel yang sekarang lagi bergejolak. Tidak perlu. Kenapa? Karena Dia Allah Roh Kudus Maha hadir dan Dia ada bersama kita hari ini. Amin. Dia siap melawat kita, Dia siap memberkati kita. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita. Saya akan bicara tentang satu pribadi yang pernah gagal, ya. Tetapi waktu dia dilawat oleh Roh Kudus, waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia jadi pribadi yang luar biasa. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, tapi kita baca beberapa ayat di sana. Injil Yohanes pasal pertama, pasal 21. Saya tunggu sampai kita ketemu semua. Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama mulai. Sampai ayat yang ketiga saja. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga kita akan baca bergantian. Ayat pertama pria, ayat kedua wanita, ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Saya tunggu kita ketemu semua. Lihat kiri kanan ada yang gak bawa Alkitab, bisik pelan sama dia, bertobat. Tuhan ampuni, lihat ke depan sini. Baik, ini gereja, ini ibadah harus bawa Alkitab. Baik. Mari kita baca, pria siap, ayat yang pertama, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Sama-sama 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan statement yang saya mau baca. Kadang Tuhan membawa kita ke titik nol. Bahkan ketika terjadi goncangan dalam hidup kita cenderung kembali ke hidup yang lama. Waktu Yesus mati di salib, maka Petrus dan murid-muridnya yang lain kembali ke pekerjaan mereka yang semula. Saya percaya saudara pernah dengar tentang berita ini, saudara pernah baca tentang cerita ini. Waktu Yesus disalib, murid-muridnya kocar-kacir.
Kalau saudara baca dalam kitab Yohanes, coba ada satu murid yang ada di bawah kaki salib Yesus, yaitu Yohanes sendiri dan Maria dan beberapa orang. Yang luar biasa, orang-orang yang katanya hebat, orang-orang terdekat Yesus, ring satunya Yesus. Ada beberapa orang tidak ada bersama Yesus waktu Yesus menderita di kayu salib. Petrus, apalagi Petrus, enggak ada. Tapi mari kita mau lihat, ada beberapa langkah mundur Petrus. Dan ketika dia dipulihkan, dia jadi pribadi yang luar biasa. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama, Matius pasal 26 ayat 30 sampai yang ke-35. Petrus gagal rendah hati. Mari kita buka multimedia, tolong supaya sedikit cepat. Matius pasal 26 sampai yang ke ayat yang ke-30 sampai yang ke-35. Ya. Oke. Saya tunggu. Sesudah menyanyikan Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan apa? Tergoncangkan imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu kemana? Ke Galilea. 33. Petrus menjawab, baca sama-sama, 23. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yang pertama, perhatikan. Petrus gagal rendah hati. Kalau obrolan kita tiap hari begini, orang lain bisa meninggalkan engkau, orang lain bisa mengkhianati engkau, tetapi langkahi dulu mayat saya. Saya tidak pernah akan tergoncangkan. Coba saudara renungkan, berapa banyak kali dalam hidup ini kita gagal rendah hati? Gua. Apalagi kalau disuruh ditanya, punya siapa? Punya gu? Saya pernah sekali waktu di mobil, lagi jalan, tiba-tiba di belakang mobil orang ada tulis begini, titipan ilahi. Pernah lihat ya? Pernah ya? Tapi coba samperin, bos mobil siapa? Dia bilang apa? Mobil gua. Padahal tulis titipan, berarti yang punya yang nitip, setuju? Katakan kiri kananmu, semua yang engkau punya milik Tuhan. Saudaraku, Petrus merasa yakin menghadapi gejolak yang akan terjadi ketika Yesus nanti ditangkap. Mungkin Petrus merasa memiliki pengalaman yang banyak dengan Yesus. Berapa banyak kali kita menganggap kita hebat? Halo? Oh, saya bisa lewatin, saya punya uang, saya punya jabatan, saya punya semua, saya pasti bisa. Tapi saudara, hidupmu tanpa Roh Kudus, engkau tidak punya apa-apa. Untuk itu begini, keluar dari sini, mari sadarlah bahwa semua hanya karena Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu hebat, jangan pernah menganggap dirimu mampu. Kalau engkau ada hari ini, semua hanya oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Dengan banyak pengalaman yang Petrus lalui, mungkin dia menganggap dia pribadi yang mampu. Perhatikan, kalau kita sudah dibawa Tuhan mengalami banyak hal, jangan pernah kehilangan kerendahan hati. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Haleluya. Ada banyak orang merasa lebih hebat daripada orang lain. Termasuk dalam pelayanan. Ya, pemimpin pujian tadi, luar biasa. Terus keluar di luar situ orang puji worship leadernya, keren. Terus itu bilang begini, itu nggak latihan loh, itu dadakan. Maksudnya apalagi kalau colek sebelahmu bilang jangan pura-pura budek.
Saya ingat dulu zaman pengerja ya Dok ya. Drummer kita ini. Siapa yang ngajarin? Bukan saya. Saya, Pak Gembala, Aldo ya, hambanya. Oh, saya sudah nggak boleh panggil Aldo sekarang, hambanya. Saya salut dengan adik saya ini. Dulu kami berdua pernah ditabrak kontainer. Serius, tanya Aldo. Saya jemput dia pulang sekolah, pas di mana Dok? Di Priok situ ya. Aduh, pas parkir jeger. Wah, wih, itu mobil loncat. Saya lihat ke belakang, puji Tuhan, syukur kontainer nggak apa-apa. Mobil ringsek. Pak Pendeta Aldo sampai cium kaca. Dalam hati saya, biarin nggak apa-apa ini mobil hancur, yang penting anak gembala tetap aman. Bertanggung jawab. Oh, pulang sampai wah bisa diomelin saya gitu. Puji Tuhan, dia jadi hamba Tuhan luar biasa gitu ya. Puji Tuhan. Untuk itu begini, apapun yang terjadi dengan hidupmu, jangan pernah menganggap karena engkau, semuanya karena Tuhan. Amin. Roh Kudus dicurahkan untuk memampukan engkau untuk berjalan bersama Tuhan, makin hari makin rendah hati. Haleluya. Ada banyak orang sombong, nggak sadar kalau dia sombong. Merendahkan diri di atas. Ya, gembala saya ajar begini. Pernah ya kalau lagi ngobrol terus ngomong begini, saya nggak sombong loh ya, saya nggak sombong. Terus habis itu dia dosanya 2. Pertama dia bilang nggak sombong, bohong. Kedua dia lebih baik begini, bro, gue minta izin sombong dulu ya. Terus habis ini gue bertobat, itu lebih rohani, gitu ya. Poin kedua udah banyak yang tersinggung soalnya. Mari kita lihat satu ayat dulu. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Minta tolong dibuka multimedia. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Haleluya. Sudah? Nemu? Saya baca. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara masih mau tetap bertahan berdiri? Saudara mau tetap diberkati Tuhan? Saudara mau tetap eksis dalam Tuhan? Hari demi hari terus diberkati Tuhan? Amin. Mari kita tetap rendah hati. Amin. Kita minta Roh Kudus lawat hidup kita supaya kita bisa terus rendah hati. Saudara tahu, ini terjadi sebelum Roh Kudus dicurahkan. Yesus masih ada bersama dengan murid-murid. Dan Petrus begitu sombong dan mungkin dia berkata, saya orang dekatnya Yesus. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, yang dipanggil siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Demas tidak pernah dipanggil. Oh, saya orang dekatnya Yesus, orang dalam. Dan dia mungkin berkata, bisa nggak bakalan tergoncangkan, langkahi dulu mayat gua. Sekali waktu ada orang meninggal istrinya, kemarin waktu almarhumah meninggal saya ada di Sorong. Saya minta maaf, bukan nggak hadir, tapi waktu itu saya ada di kota Sorong, ya. Dan semua rencana Tuhan terjadi untuk GPDI Yordan di tempat ini, amin. Baik, waktu istrinya meninggal tiba-tiba mereka lihat di rumah duka, ini suaminya, istrinya masih dibawa begini, dia lompat-lompat kiri kanan. Pas ditanya, Pak kenapa loncatin mayat istrinya? Dia bilang, soalnya istriku pernah bilang, awas kalau kamu kawin lagi, langkahi dulu mayatku. Yang kedua, perhatikan. Petrus gagal berdoa. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Ya. Nanti saudara baca. Perhatikan ayat 36 saya baca. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Ini yang saya bilang tadi ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang apa? Tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Perhatikan, ada beberapa banyak kali kita gagal berdoa dalam hidup ini. Kalau sudah jadi orang hebat, perhatikan, jangan lupa berdoa. Tetaplah jadikan doa sebagai gaya hidupmu. Perhatikan, waktu Yesus berdoa, dia tinggalkan murid-muridnya. Dia kembali, dia menemukan murid-muridnya ketiduran. Saudara, ada banyak hal yang tidak mampu saudara lakukan, tapi saudara mampu lakukan di dalam doamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Kadang kita sudah tidak bisa menegur, menasihati anak-anak kita karena pergaulan dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara, saudara bisa lakukan itu ketika engkau sujud, doa di hadapan Tuhan. Amin. Satu hal yang terkenang sampai hari ini di GPDI Yordan Kebun Baru ini. Sekali waktu saya cari Pak Gembala, Opa ya. Waktu saya di sini, waktu zaman Opa Gembala, Opa Dolfi. Ya. Saya cari waktu itu disuruh, saya lupa. Saya cari muter-muter, loh Om Dolfi di mana? Cari para cari. Waktu saya ke gereja, pas saya lihat beliau lagi berlutut di situ. Wih, saya lihat pantesan nggak ketemu, nggak ada suara beliau lagi berlutut berdoa di situ. Saya lihat begini, wow. Dan hari ini pun saya suka lakukan itu. Tiba-tiba istri saya cari mana, nyari saya di mana. Tiba-tiba saya cuma diem, ya kan, duduk di kaki Tuhan. Saya beritahu, kekuatan kita dalam Tuhan adalah doa. Saudara mau rajin berdoa? Petrus pernah gagal berdoa. Petrus pernah gagal. Tapi saudara tahu ketika dia dilawat, dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia jadi pribadi yang penuh dengan kuasa. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, engkau tidak mampu menghadapi gejolak yang terjadi dalam hidup ini, tapi engkau mampu lewati semua bersama Tuhan. Ketika engkau berlutut, engkau duduk di kaki Tuhan, engkau sampaikan setiap pengharapanmu kepada Tuhan. Roh Kudus membantu engkau berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara menjadi pribadi yang kuat berdoa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dia akan menopang engkau. Dia yang selalu mengingatkan engkau. Ketika terjadi persoalan yang begitu rumit dalam hidupmu, Roh Kudus selalu mengingatkan, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Tapi ada banyak orang mengira doa itu adalah apa ya? Sebuah bahasa yang manis, yang indah di hadapan Tuhan. Orang Farisi pernah datang kepada Yesus dan Yesus bilang begini, kalau kamu berdoa, janganlah seperti orang-orang Farisi yang berdoa di pinggir jalan. Gitu ya. Berdoa di pinggir jalan, orang bisa lihat dan engkau sudah mendapatkan pujianmu. Amin. Tetapi firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mau berdoa, masuklah di kamarmu, tutuplah pintumu, tutuplah jendelamu, berdoalah kepada Bapa di surga, sebab Dia melihat isi hatimu. Amin. Saya
Kalau lihat fenomena yang terjadi sekarang, kalau kita berpikir baik pasti baik. Tapi ada banyak orang yang salah memanfaatkan sosial media. Ya, saya setuju sekali ketika orang lihat kita berdoa di sosial media, saya setuju. Yang penting hati kita benar-benar bahwa kita mau banyak orang diberkati, betul ya? Tapi kalau cuma sekedar pingin dilihat orang, nggak usah. Tuhan bilang, masuk ke kamarmu, tutup pintu, tutup jendelamu, berdoa kepada Bapamu di surga. Haleluya. Saya rindu semua kita di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang sedang berdoa. Mungkin gak kuat, gak mampu hari-hari ini, tapi dengar. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Dicurahkan menjadi penolong untuk hidup kita. Engkau tidak bisa melakukan banyak hal, tapi engkau bisa lakukan di dalam doamu. Saya suka sekali di Kebun Baru, di Yordan ini ada ibu-ibu janda yang begitu setia berdoa. Ya, saudara mau tetap setia berdoa? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga. Petrus gagal mengendalikan diri. Matius pasal 26 ayat 51 sampai yang ke-53. Matius pasal 26 ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengeluarkan tangannya, menghunus pedangnya, dan apa itu? Kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Next, 54. Selesai. 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Saudara, kalau dalam pembacaan yang lain itu jelas ditulis bahwa yang melakukan itu adalah Petrus. Ada berapa banyak kali kita gagal dalam soal emosi. Halo? Apalagi pria. Ya. Kalau di jalan berani ada yang nyerempet dikit-dikit. Lu belum tahu siapa gua. Dirinya sendiri aja dia lupa orang lain. Saya ini, ya saya. Gagal, apalagi di rumah. Kalau berantem dengan istri, kamu mikir pakai otak. Otaknya tapi saya lihat bapak-bapak di tempat ini semua berhasil mengendalikan. Di sini. Saya nggak tahu di situ. Amin ya. Saya lihat ibu-ibu dalam hatinya, terus Pak Pendeta, terus ajar. Di samping dia ini. Ibu-ibu emang nggak bisa. Oh, ada juga ibu-ibu. Ada yang masih suka berantem dengan tetangga di sini? Ada? Kalau ada, bertobat. Kenapa? Karena begini, orang di luar sana enggak lihat Yesus. Tapi mereka lihat Yesus yang ada dalam hidupmu. Amin? Amin? Apalagi dalam soal belanja, ibu-ibu kadang suka gagal mengendalikan. Apalagi kalau di mall sudah ada tertulis saleh. Sekali waktu istri saya telepon saya ada di Manado, dia bilang, "Papa, Mama ada ke mall, ada lihat itu baju putih bagus sekali. Nanti kalau Papa pulang kita beli ya." Bener, pas mendarat sorenya langsung diajak ke Giant Bekasi sana. Pas nyampe di Giant Bekasi, semangat, pas nyampe di toko tersebut langsung aura wajahnya berubah. Lu kenapa? Kelamaan sih. Kenapa? Udah dibeli orang. Haleluya. Puji Tuhan.
Apalagi kalau sudah mendekat-dekat Natal, biasa itu emosi nggak terkendalikan, ya kan? Apalagi kalau sudah bicara seragam, bisa ada yang ngambek cuma gara-gara seragam. Sekali waktu panitia Natal di tempat saya rapat, Pak Gembala kami rapat dan ini laporannya, kami pingin beli baju warna ungu. Saya bilang, you enak pada putih semua. Oke, baju ungu, nah gua. Gitu. Tapi saya lihat GPD Yordan aman-aman semua ya. Soal seragam nggak jadi masalah. Ada di satu gereja cuman gara-gara seragam dia nggak sampai nggak ibadah. Ngomong begini, gua nggak mau pakai yang itu. Kenapa? Gua kayak lontong tahu. Haleluya. Mari kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, Dia yang menolong engkau untuk melakukan hal itu. Amin. Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, kekristenan bukan bagaimana Anda memegang Tuhan, tapi bagaimana Tuhan memegang hidup Anda. Ya, engkau ada hari ini karena Tuhan menuntun hidupmu. Perhatikan ini, sombong plus malas berdoa, hasilnya mudah marah. Ya, perhatikan kalau sudah banyak marah-marah, berarti sudah mulai malas berdoa, jauh dari Tuhan. Perhatikan, yang keempat, Petrus gagal berjalan mengiringi Yesus. Kalau saudara lihat saya agak sempoyongan ya, karena memang sebenarnya kecapean. Makanya saya minta tolong Pak Pendeta Jeffrey ada bersama dengan saya ya. Karena beberapa hari ini pulangnya bukan malam, pagi pulangnya gitu ya. Tapi kalau ada sampai hari ini anugerah Tuhan. Yang keempat, Petrus gagal berjalan mengiring Yesus. Matius pasal 26 ayat yang ke-58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Petrus mengikuti dari jauh. Biasanya kalau sudah kena virus malas berdoa, maka mulailah mundur perlahan menjauh dari Tuhan. Waktu Yesus diadili, Petrus tidak ada bersama dengan Yesus. Jauh dia tinggalkan Yesus. Bahkan waktu Yesus sementara dihukum, diadili, dihukum, tiba-tiba ada anak kecil berkata begini, bukankah engkau salah satu dari mereka? Firman Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok berapa kali? Salah. Ayam berkokok 1 kali. Engkau menyangkal aku 3? Sampai di rumah baca ya. Cepat, 3 kali. Enggak. Baca. Ayam berkokok 1. Petrus menyangkal berapa? Yesus bilang sebelum ayam berkokok hari ini engkau sudah menyangkal aku. Waktu anak kecil bilang begini, bukankah kamu salah satu dari mereka? Petrus bilang, enggak, aku enggak kenal dia. Enggak kenal dia. Terus ayam berkokok, terus Petrus langsung lihat Yesus. Ternyata benar. Saudara, waktu Petrus mengandalkan kekuatannya, dia enggak mampu iring Yesus. Halo? Dan engkau dengan bangga berkata begini, semua saya punya, saya pasti setia. No. Tapi ketika Roh Kudus melawat hidupmu, ketika Dia Sang Penolong dikirimkan dan memenuhi hidupmu, persoalan boleh datang, tantangan boleh datang, masalah boleh datang, engkau akan terus iring Yesus. Saya suka dengan lagu lama Pantai Costa. Meskipun saya susah, nyanyi yuk. Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, kalau saudara menemukan satu gereja, satu pengajaran yang bicara tentang
kemakmuran, kekayaan, orang Kristen harus kaya dan lain sebagainya. Jauhi ajaran itu dari hidupmu. Karena engkau dipanggil salah satunya untuk menderita. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, cara pandangnya terhadap penderitaan pasti berbeda dibanding orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mampu menguatkan kita melalui segala tantangan hidup. Meski susah, menderita, engkau tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Engkau tetap mengiring Yesus apapun terjadi. Saudara tahu, waktu Petrus belum dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa gagal. Dia bisa gagal berdoa. Dia bisa tinggi hati. Dia bisa melupakan banyak hal. Bahkan dia gagal mengiring Yesus. Tapi saudara tahu, waktu di kamar loteng, yang hari ini kita peringati, waktu Petrus dan kawan-kawan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, Petrus menjadi pribadi yang dahsyat di dalam Tuhan. Saya minta pemusik boleh ada di depan. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, hari-hari ini akan datang masa-masa yang sukar karena kata Alkitab. Kalau ada orang yang bernubuat dan lain sebagainya dan berkata akan lebih baik dan lain sebagainya, jangan dengarkan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, hari-hari ini akan datang masa-masa yang sukar. Saudaraku, engkau tidak kuat tanpa Roh Kudus. Engkau akan gagal, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, engkau menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadir di sini, mengalir di tempat ini, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Di sini mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Yang suka bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah turut bekerja di antara kita. Saudaraku, hari ini kita memperingati hari dicurahkannya Roh Kudus di tengah-tengah umat percaya. Dan kuasanya tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan. Roh Kudus yang dahsyat, Roh Kudus yang mau melawat hidup kita, memenuhi hidupmu. Ketika engkau mengandalkan hidupmu, apa yang kau punya, saya memberitahu engkau tidak akan pernah kuat. Tapi kalau engkau libatkan Roh Kudus setiap hari dalam hidupmu, engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang senang berdoa. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan emosi. Bahkan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang mengiring Tuhan, setia, sampai Tuhan berkata, kembalilah hai hambaku yang setia. Hari ini Roh Kudus ada di tengah kita, dan dia siap melawat hidup kita. Mari buka hatimu.
Buka hatimu untuk lawatan Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari kita berdiri semua di hadapan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Mari buka hati untuk Tuhan. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan Allah Maha. Mari nyanyi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh yang manis itu ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah kita dan Dia siap melawat kita. Mari angkat suaramu, buka hatimu untuk Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Jangan penuhi umat-umat-Mu. Haleluya. Mari buka hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan.
Lawat kami Tuhan, Roh Kudus tercurah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, lawat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mampu tanpa Engkau ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Lawat kami ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Kami Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suaramu, nyanyikan. Tanganmu di dadamu saat ini. Tenagakan, pandang Yesus. Tutup matamu, tengadahkan wajahmu ke sorga. Tutup matamu supaya hatimu bisa terbuka. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus, semua kami di tempat ini butuh Engkau. Semua kami di tempat ini rindu lawatan-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami. Datang urapi kami. Tidak terkecuali di ruangan ini kami butuh Engkau. Supaya kami kuat menghadapi semua persoalan hidup kami. Supaya kami mampu. Kami tidak pernah akan meninggalkan Engkau. Supaya kami tetap setia iring Engkau. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Rasakan lawatannya, rasakan jamahannya secara pribadi. Haleluya. Tanpa Roh Kudus engkau tidak mampu melewati semua persoalan hidup. Tapi dengan Roh Kudus bersama dengan engkau, engkau menjadi pribadi-pribadi yang kuat bersama dengan Tuhan. Goncangan boleh datang, persoalan silih berganti. Tapi kalau Roh Kudus yang manis ada dalam hidupmu saat ini, engkau akan mampu melewati bersama Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Buka
Bersamamu kami mampu lewati semua persoalan hidup. Bersama Roh Kudus kami bisa lewati semuanya. Bahkan di saat kami tidak bisa berdoa karena keterbatasan kami, Engkau Roh Kudus membantu kami menyampaikan semua doa-doa kami kepada Bapa di surga. Kami tahu pada pagi ini kami dilawat Tuhan. Semua kami tidak terkecuali saat ini. Kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami dilawat oleh Tuhan. Dan hari ini yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelepasan. Diberikan jalan keluar untuk setiap persoalan. Kami percaya tangan Tuhan menolong kami. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang dahsyat, yang sudah Engkau karuniakan, yang sudah Engkau curahkan buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami sudah terima firman. Kami sudah dipenuhi, dilawat oleh Roh-Mu yang kudus. Bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang